berada di kondisi yang paling bawah gitu. Next questions adalah apa impian nih dari kita berdua nih yang belum terwujud nih Ci, sampai dengan saat ini? Kita punya rencana dari dulu mau tinggal di luar negeri, karena kita juga udah sebenarnya sebelum pandemi kita juga udah hampir mau berangkat, cuma karena terhalang pandemi ya. Ya benar, jadi kita berdua nih punya punya impian bahwa pengen tinggal, lebih tepatnya pengen tinggal di luar negeri ya Ci ya. Kenapa pengen tinggal di luar negeri? Sebenarnya kita pengen mencoba sesuatu hal yang baru, yang sifatnya kita pengen belajar nih, pengen belajar sebenarnya kehidupan di luar negeri itu gimana sih sebenarnya ya kan, itu satu. Kemudian yang kedua kita juga pengen belajar nih mengenai culture, kemudian juga bahasa yang digunain, kemudian apa ya istilahnya kebudayaannya juga yang menurut kita unik aja itu untuk itu dipelajari. Itu sih yang pengen banget kita impikan saat ini, yang mungkin mohon doanya juga nih buat semuanya kita bisa mewujudkan impian tersebut. Karena dari lingkungan kita pun waktu tinggal di Jogja juga kita kayak udah berbaur dengan orang-orang luar kayak gitu, dan secara otomatis kita sering ketemu, terus mereka belajar culture kita, kenapa kita nggak bisa belajar culture mereka kayak gitu. Iya benar sih itu. Kayak apa ya, bertukar wawasan aja. Benar. Itu yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya adalah dan 3 kelebihan dari diri kalian masing-masing. Nah ini pertanyaannya agak sedikit berbobot nih. Apa nih Ci kekurangannya nih? 3 kekurangan. Benar. Oh itu satu, yang pertama pelupa. Satu. Yang kedua itu pecicilan, kayak kayak apa ya, kalian tahu selebor, kayak misalkan naruh barang atau naruh baju nggak pada tempatnya itu ini. Terus yang ketiga kekurangannya, kalau bangun tidur maunya mepet-mepet berangkat kerja tuh. Oke. Terus kelebihannya, untuk kelebihannya orangnya baik. Orangnya baik. Terus habis itu yang kedua smart. Ketiga orangnya mau belajar dalam artian dia bisa diajak kerjasama. Oke, next questions. Oh salah ya. Sorry. 3 kekurangan. Pertama, biasalah ya, perempuan tuh sukanya cerewet gitu. Itu satu. Cerewet dalam hal positif lah ya. Artinya memang ya namanya perempuan pasti sukanya pengen pasangan itu lebih bagus gitu. Yang kedua, itu mudah banget terpengaruh. Ngelihat diskon ini, sudah mau beli ini, terus tiba-tiba ada diskon yang lain lagi yang lebih menarik, melihat yang ini lagi, padahal nih secara kualitas barangnya nomor 1 ini udah bagus, itu mudah banget terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya promo. Dan nomor 3 kekurangannya yang lain adalah suka ngasih makanan tuh dalam porsi yang besar banget. Jadi kayak ini kalian pernah lihat nasi tumpeng kan? Setiap sarapan itu porsinya tuh segini guys, segini. Nah itu parah banget. Bahkan bekal pun kalau teman-teman yang suka ngeliat bekal gue berangkat ke kantor itu, wah itu parah banget. Kayak orang apa tuh istilahnya prasmanan hampir untuk 3 orang lah cukup kayaknya tuh. Kemudian kelebihannya yang satu dia cantik. Itu pasti sudah kan cantik dalam hal ini tidak hanya sekedar fisik tapi juga inner beauty-nya juga Nah Ci ini punya perasaan yang suka berbagi sama orang lain. Jadi dia tuh nggak bisa ngeliat orang yang istilahnya jualan kayak gitu semuanya mau dibeli aja gitu kan, karena dia bilang kasihan. Padahal kan ya memang sih itu bagus banget punya sifat itu. Dermawan itu sifat nomor 2-nya. Kemudian yang ketiga adalah dia punya sifat keibuan, artinya dia mengayomi gua nih. Dia menganggap gua masih kayak anak kecil, padahal kan gua kan wibawanya kan lumayan tinggi. Kemudian next questions. Ci, apa nih rekomendasi makanan di Banjarmasin yang notabene itu adalah kota asalnya dia nih? Ini pasti yang nanya adalah teman-teman di Banjarmasin. Jadi rekomendasi makanannya tergantung, kalau kalian mau bakso itu daerah Kampung Melayu ada bakso enak. Bakso Kampung Melayu satu, kemudian kedua itu kalau misalkan di Banjarmasin itu kan Ci, ini orang biasanya nih kalau nggak pengen nyicipin sop Banjar atau soto Banjar itu di mana Ci? Sop Banjar. Rekomendasinya? Soto bawah jembatan. Soto bawah jembatan Bang Ahmad. Bang Ahmad. Itu ada 2 sih. Terus ada lagi soto paling enak itu yang dari Pacaran.
Iya, Oh iya, itu di pasar apa namanya itu, Ci? Sudi Mampir ya? Apa sih? Pasar 5 ya? Pasar apa sih? Ya, pasar 5 deh, pokoknya daerah Ya, pokoknya daerah situ. pasar 5 itu yang memang enak banget di situ. Samping nasi kuning Mm-mm. Cempaka. Bener banget, itu yang enak banget. Selalu penuh ya di situ ya. Soto Queen juga ya. Nanti kalau kita punya kesempatan kita akan mukbang bareng di sana ya. Oke, next questions. Makanan favorit kalian berdua? Ci, kira-kira makanan favorit gua apa nih, Ci? Dia sukanya ayam bakar, pokoknya Ayam bakar. dengan bakar-bakaran suka. Benar. Udang bakar madu di The Coast suka. Terus apa ya? Banyak sih sukanya, tapi Ya. pasti bakar. Nah, kalau makanan Ci ini dia sukanya makanan yang kalau misalkan makanan ini sukanya western gitu, kayak apa tuh Ci namanya, sandwich. Kemudian juga kayak kalau yang kuah-kuahan itu dia sukanya yang Korea-Koreaan kayak gitu, ya mie ramen, tapi juga Ramen Jepang, Korea, ramyeon. oh ramyeon. Kemudian Kemudian sukanya sushi paling. ya sushi juga suka banget. Apa namanya? Kemudian yang berikutnya itu apa sih namanya? Ini loh, Steak. bukan. Gimana? Terlalu banyak yang suka soalnya. Intinya mah western food. Ya, dia suka banget western food, kemudian juga Korean food, Japanese food juga dia suka. Dan juga ada juga sih banyak juga makanan tradisional food Indonesia yang memang kita suka banget juga. Ya kan ya, Ci ya? Pokoknya ada yang penting ada sambal mangga. Benar, itu yang penting dia punya sambal mangga aja, udah top. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tips mengatasi bosan pada pasangan. Nah, ini gimana nih, Ci? Tipsnya? Tips ala Ci ini gimana? Sebenarnya kita juga nggak pernah ngalamin hal ini, bosan pada pasangan, jadi kita juga tidak bisa menggurui. Tapi yang kita lakukan biasanya kalau misalkan udah struggle yang kayak apa ya, kita udah kerja berdua nih penat kayak gitu, kita dengan discuss terus kita kayak hangout bareng berdua, itu udah bikin kita kayak mood balik lagi. Intinya kita banyak-banyak komunikasi. Benar. Jadi kita tuh jarang banget ya terjebak pada rutinitas ya, Ci ya. Rutinitas di sini dalam artian rutinitas kita sebagai pasangan gitu. Artinya kita punya jadwal yang tetap untuk ini kayak gitu, kita nggak punya ya, Ci ya. Jadi kita selalu bypass aja gitu. Jadi kapan kita pengen ya udah, ayo gitu kita keluar gitu kan. Dan kita juga berusaha untuk setidaknya 1 kali 1 minggu gitu ya. Kita coba hangout ya, sekedar cuma makan kacang rebus di pinggir jalan atau jagung bakar. Itu udah apa istilahnya ya, nge-refresh lah istilahnya, nge-refresh kita selama 1 minggu kita bekerja, kemudian rutinitas yang kita lakuin ya kita lakuin refreshing itu. Dan yang kedua adalah kita selalu jaga komunikasi nih. Setiap harinya itu kita selalu komunikasiin, even itu hal-hal yang sifatnya prinsipal ataupun hal-hal yang receh pun kita komunikasiin. Misalkan kita lagi ngegibah artis apa nih yang lagi ini ya gitu kan, karena itu tadi kita pada prinsipnya kita menempatkan pasangan kita itu sebagai sahabat hidup ya, Ci ya. Itu penting banget bagi kita, karena ya ketika kita punya sahabat kayaknya nggak ada kata bosan tuh kalau misalkan untuk kita mendefinisikan sebuah bosan dalam ketika dimasukkan ke hubungan gitu ya. Itu sih yang paling penting. Dan kita nggak ragu yang namanya apa ya, sekedar jalan-jalan buat mood kita baik, yang tiba-tiba kita nggak ada planning buat ke Solo umpamanya, kita tiba-tiba cuma pengen makan sate terus baliknya kita udah kayak semangat lagi nih kerja hari Senin, nggak kayak gitu. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya refreshing gitu ya, Ci ya. Benar. Next pertanyaan ke 731. Pernah akan dia baca. Ini, Ci. Pernah punya pengalaman yang bikin kalian saling menguatkan nggak? Pernah lah, setiap pasangan juga pasti pernah, setiap orang hidup kayak gitu. Ya benar, apalagi kita sebagai manusia sosial gitu ya, makhluk sosial, bahwa kita ini pasti harus ada saling menguatkan. Ya kalau nggak saling menguatkan ya gimana ya jatuhnya ya, Ci ya. Nah jadi istilahnya itu adalah di saat kita memutuskan untuk hijrah, untuk hidup di luar Pulau Kalimantan yang notabene asal kita, itu adalah pengalaman yang sangat mengesankan banget, saling menguatkan. Karena decision itu, keputusan itu tidak serta-merta hanya gua aja yang ambil atau Ci aja yang ambil. Ini adalah keputusan kita bersama, dimana saat kita udah tahu nih konsekuensinya ya, Ci ya. Di saat kita memang lagi down, kita harus bersikap seperti apa, support kita terhadap pasangan kayak gimana, itu udah kita sering kita bicarakan, kita diskusiin bareng-bareng, dan kita implementasikan juga kan ya sebenarnya. Dan ini yang menjadi istilahnya berkesan banget, karena ketika kita berada di bawah, ya ketika menguatkan ya kita benar berdua. sangat. Jadi itu yang paling penting, yang paling berkesan sih itu momen yang paling berkesan untuk saling support itu tadi ketika kita memutuskan hijrah ke
luar pulau Kalimantan. Next questions, apa arti pasangan menurut kalian berdua? Apa nih, Ci? Arti pasangan tuh bukan cuma sekedar pasangan doang. Ibaratnya kalian nikah terus ya udah gitu kan. Tapi pasangan itu tuh banyak banget dan luas banget artinya. Yang pertama itu untuk aku pribadi, pasangan itu adalah kayak teman main kita, teman cerita, teman hidup. Intinya apa aja kita berbagi sama dia, sesedih apapun kita, dia harus tahu kayak gitu kan. Kebahagiaan kita sekecil apapun dia juga harus tahu. Intinya pasangan saling melengkapi lah. Ya benar banget. Pasangan itu nggak hanya seperti yang Ci katain tadi, bahwa pasangan itu bukan hanya ada teman lu saat lagi senang aja. Jadi pasangan itu adalah yang memang berada di saat suka dan duka kalian, saling mensupport, kemudian saling share juga gitu kan. Nah, jadikanlah pasangan kalian itu seperti teman hidup kalian. Jadi dia adalah salah satu support system di kala kalian memang membutuhkan ya, Ci ya. Tidak hanya saat disenang tapi juga di saat duka kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Next questions, kenapa channelnya It's Fioni? Jujur nih, saat pertama kali kalau kalian nonton edisi pertama dari channel It's Fioni sendiri ini, gue bahkan lupa tuh nama channelnya. Mungkin bukan lupa, tapi nggak tahu. Benar-benar dia nggak tahu sama sekali. Ya memang nggak tahu sih saat itu, tapi yang ngasih nama ke Ci ini, coba kita langsung tanya aja nih. Ci, kenapa nih namanya It's Fioni, Ci? It's Fioni, it's kan ya artinya luas ya, karena kita Pioni itu singkatan dari nama kita berdua, Fitri dan Roni. Dan itu udah memang dari kita pacaran, nama itu lengket di kita berdua. Benar sekali. Dan nama panggung pun aku pakai Pioni. Nah, it's kan nama panggung di Bigo Live. Nama panggung di Bigo Live kan Pioni, sampai bawa ke Jakarta kan Pioni ini. Jadi kayak bersejarah banget nama Pioni ini, dan kayak apa ya? Udah jadi kita banget lah, udah jadi diri kita banget. Ya sebenarnya Pioni ini kita pengen munculin brand image bahwa kita pengen nge-share perjalanan hidup kita ya, Ci ya. Jadi ini kita pengen berbagi nih, dan sekaligus juga meninggalkan kenangan buat nanti the next our generation. Gimana sih dulu perjalanan hidup kita itu gitu kan di selama kita hidup ini. Nah, ini kayak semacam kita pengen ngasih dokumentasi legacy ke mereka bahwa ini perjalanan hidup kita sih. Jadi pertanyaan selanjutnya, gimana tips awet muda? Nah ini gimana nih, Ci? Tips awet mudanya? Tips awet muda dari kita sering ketawa sih. Hal-hal, karena ya kalian tahu istilahnya kalau bodor nih lucu. Sebenarnya dia sisi orangnya serius, tapi kadang-kadang lucunya tuh bisa bikin kayak gimana ya, ngakaknya tuh sampai ngakak banget deh pokoknya intinya mah. Bahkan pernah waktu pacaran itu ini malah hal paling lucu sih sebenarnya, harusnya masuk di paling lucu tadi. Waktu pacaran tuh kayak naik waterboom, akunya pingsan. Terus habis itu meluncur ke bawah kayak kebalik ban kayak gitu tuh. Itu yang bikin kita kayak hal-hal yang selalu ada tingkah laku kita yang lucu, terus kita flashback kembali tuh kayak bikin kita ketawa, dan itu bikin kita awet muda gitu. Benar banget. Jadi kalau tips awet muda dari kita adalah ketika kalian memang punya pasangan, itu pasangan kalian bikin apa ya istilahnya match lah sama kalian. Kalau kalian ada tipe pasangan yang serius kayak gitu, kayak aku serius, carilah tipe pasangan yang agak sedikit bocor kayak gitu kan. Kemudian bikin bocornya kita sampai kadang-kadang jam 2 malam tuh masih kiki. Ya, tips awet muda kita adalah kita menganggap sebuah masalah itu bukan untuk direnungkan ataupun diratapi ya, tapi kita juga cari solusi, dan kita juga perbanyak yang sifatnya membawa keceriaan aja gitu, karena setiap manusia pasti ada punya masalah. Nah, untuk itu kita pola pikir kita adalah kepada solusi, dan itu membawa sebuah keceriaan sebenarnya. Berapa lama pacaran sebelum menikah, dan berapa kali pacaran sebelum kalian menikah? Berapa lama pacaran sebelum menikah itu sekitar 3 tahun ya, Ci ya. 3 tahun kita pacaran, kemudian akhirnya menikah. Nah, berapa kali pacaran sebelum kalian menikah? 1 kali. Jadi Ci ini adalah pacar pertama yang memang gua anggap serius. Dan kalau Ci sendiri berapa, Ci? Mantannya nih. Kita buka kartu nih malam ini. Kita buka-bukaan Q&A. Berapa, Ci? Langsung ditembak ini ya. Namanya juga Q&A. Ya 1 Indo, 2 yang serius, boleh tidak 3 berarti. 3 guys. 3. Next questions adalah, apa alasan kakak menikah muda? Nah, kakak. Jangan kakak Roni. Oh, kakak. Oke. Jadi Dede.
Jadi Dede. Jadi guys, kenapa alasan kita menikah muda saat itu adalah menikah saat itu kalau dilihat dari usia mungkin semacam kayak kenekatan aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya enggak sih. Kita memang sudah ada planning gitu kan. Bahkan dulu kita pernah merencanain di usia sekian kita pengen seperti apa, di usia sekian kita pengen jadi apa kayak gitu. Kita udah memang planning sebelumnya. Dan kita rasa di usia meskipun bagi sebagian orang itu terasa atau dirasa lebih muda gitu kan ya, tapi terlalu dini kayak gitu, dan mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang nekat banget. Tapi bagi kita itu sebenarnya udah kita rencanakan ya, Ci, bahwa kita pengen di usia kita mulai hidup bersama, kita mulai pengen punya impian bareng-bareng, kemudian kita jalanin apa istilahnya perjuangannya itu bareng-bareng ya. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi juga bahwa next week kita akan ngumumin 3 orang pemenang beruntung yang akan kita bagiin saldo GoPay dan Oppo masing-masing 50.000 ya, 50.000. Nah, syaratnya itu seperti apa? Yang pertama, Ci, syaratnya apa, Ci? Syaratnya follow Instagram kita berdua, nanti ada di bawah sini. Kemudian yang kedua adalah subscribe channel YouTube kita. Dan yang ketiga adalah share video Q&A kita hari ini di platform sosial media Instagram kalian, beserta dengan nge-tag 3 orang teman kalian buat di sosial media kalian itu. Dan jangan lupa juga nge-tag kita juga ya, Ci, di It's Pioni Instagram kita gitu. Dan nah, ketik down dan juga ketik down di komen di bawah. Benar. Kalau udah selesai biar kita juga mantaunya lebih enak gitu ya, Ci ya. Dan bagi 3 orang pemenang yang beruntung akan kita undi di hari Sabtu yang akan datang, di weekend yang akan datang. Dan jangan lupa tonton di channel video kita di Sabtu yang akan datang, karena kita akan ngumumin nih siapa aja pemenang giveaway kita kali ini. Nah, segitu dulu video Q&A edisi pertama kita kali ini. Next kita akan juga Q&A yang lain-lainnya mengenai entah itu mengenai makanan, ngomongin tentang makanan, sharing tentang story-story, entah itu lucu, entah itu horor ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin kita juga akan banyak Q&A mengenai traveling nih. Nah, jadi buat teman-teman yang punya ide Q&A yang menarik dan out of the box, silahkan komen di kolom komen YouTube kita kali ini supaya kita bisa lebih explore lebih banyak ya, Ci ya. Nah, segitu dulu mengenai Q&A edisi pertama kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta apa, Ci? Aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat info terbaru dan video-video terbaru dari kita. Bener banget. Jadi itu tadi. Sampai jumpa di next video. It's Pioni.